Sore hari ini kami juga mencari perkenanan-Mu di dalam hidup kami. Kami semua berada di tempat ini dengan suatu kerinduan mendapatkan perkenanan-Mu. Alangkah indahnya setiap manusia jikalau kami menyadari bahwa perkenanan-Mu adalah segalanya bagi kami. Bapa yang di dalam surga, marilah ya Bapa, kami boleh mengenal perkenanan-Mu. Ketika kami mengenal akan firman-Mu, ketika kami mengenal akan hati-Mu, ketika kami mengenal akan siapakah Engkau itu. Karena itu Tuhan, beri kepada kami telinga hati seorang murid, sehingga kami pada sore hari boleh belajar untuk menundukkan diri kepada firman Allah yang berkuasa itu. Dan biarlah firman itu boleh mengubah hidup kami. Dan juga kami boleh mendapatkan perkenanan yang sungguh-sungguh di hadapan-Mu ya Bapa. Bukan suatu kebetulan kami semua berada di tempat ini sore hari ini. Biarlah perkenanan-Mu nyata dalam hidup kami. Biarlah Engkau sembunyikan nama-Mu di dalam salib-Mu. Biarlah Kudus sendiri yang beracara. Roh Kudus sendiri yang berbicara. Roh Kudus sendiri yang membukakan pencerahan baru. Roh Kudus sendiri yang mengiluminasi. Sehingga firman-Mu boleh merupakan firman yang mengubah hidup setiap yang mendengarnya. Hamba-Mu tidak bisa apa-apa Tuhan. Tetapi kami percaya Roh Kudus adalah roh yang mengubahkan. Roh Kudus adalah roh yang menghiburkan. Roh Kudus adalah roh yang menegur kami. Roh Kudus adalah roh yang membimbing kami sampai kepada kekekalan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya akan mengambil satu ayat yang pendek saja, itu yang di dalam 2 Petrus 1 ayat yang ke-20 dan ke-21. Mari kita sama-sama berdiri, kita akan membacanya bersama-sama. 2, 3. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus, orang-orang berbicara atas nama Allah. Silakan duduk. Terima kasih. Berbahagialah orang yang membaca firman Allah, merenungkan firman Allah, dan melakukannya firman Allah itu. Ya. Karena ia seperti bangunan yang berdiri tidak di atas pasir, tetapi bangunan yang berdiri di atas batu karang yang teguh. Sehingga kalau suatu waktu angin atau air melanda, bangunan itu tetap berdiri dan tidak roboh. Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan ini saya tertarik untuk menyampaikan karena ada sharing pada waktu minggu yang lalu di BB Group kita. Kebetulan Saudara Dian Wensel yang create sharing ini, dan saya pikir itu penting sekali. Terima kasih kepada itu Saudara Dian Wensel yang sudah meng-create di dalam BB Group tentang hal ini. Itu ada satu statement yang disampaikan oleh Saudara Dian, yaitu Bu Dorothy Marx pernah bilang yang selalu saya ingat sampai sekarang, yaitu bahwa Stephen Tong bisa salah, Calvin bisa salah, Martin Luther yang diidolakan oleh Ibu Dorothy pun bisa salah. Jadi katanya kalau bikin tugas kuliah, idolakan Alkitab saja. Ini yang menarik, saya berpikir pada waktu itu, wah ini sangat menarik sekali. Mengapa sangat menarik? Karena banyak sekali orang-orang Kristen ya, yang terjebak di dalam pengertian yang salah tentang kalimat ini. Nah, supaya kita tidak salah, kita akan belajar firman Tuhan pada sore hari ini. Sekarang pertanyaannya saya lanjutkan. Kalau Stephen Tong bisa salah, Calvin bisa salah, Luther bisa salah, lalu apakah kita boleh abaikan Stephen Tong saja, abaikan Calvin saja, abaikan Martin Luther saja? Mari kita sama-sama membaca Alkitab dari nol. Ngapain belajar sesuatu yang salah?
Bisa kan semacam itu. Tapi saya yakin Saudara Dian tidak bermaksud seperti itu. Tapi kita bisa terjebak kepada hal yang semacam itu. Mungkinkah dari satu sumber yang isinya adalah kebenaran mutlak, yaitu Alkitab, menghasilkan satu tafsiran-tafsiran yang mengandung kebenaran relatif saja? Pertanyaannya itu. Mengapa saya katakan ini sangat penting? Karena sekarang ini di berbagai denominasi gereja, apakah itu denominasi karismatik dan Pantekosta, sekarang juga sudah mulai menjalar ke denominasi Protestan, bukan saja di kalangan kaum awam, tetapi juga di kalangan para mahasiswa teologi, bahkan dosen-dosen teologi, yang karena kekurang jernihan mereka dalam berpikir atau demi mempertahankan satu koridor toleransi yang longgar, sudah terpolusi oleh prinsip relativisme dari postmodernisme. Wah, mungkin ini apa ini kan relativisme, postmodernisme. Baik, saya akan jelaskan apa itu postmodernisme. Postmodernisme ada aliran filsafat yang berkembang saat ini. Jadi kita hidup di era postmodernisme. Postmodernisme adalah filsafat yang berkembang setelah modernisme di abad ke-19, akhir abad 19 sampai awal 20. Dan postmodernisme berkembang dari akhir abad 20 sampai awal abad 21. Apa pemikiran dari postmodernisme ini? Postmodernisme menolak semua teori. Karena tiap teori itu punya titik tolak masing-masing. Punya kebenarannya sendiri-sendiri. Jadi kalau misalnya seperti ini. Saya tadi pagi kasih contoh Caleb. Caleb dilahirkan dari keluarga pendeta. Punya latar belakang yang unik. Dengan pengalaman-pengalaman hidup yang unik. Lalu terbentuklah Caleb semacam ini. Caleb mempunyai satu kebenaran yang dibentuk melalui pengalaman hidup dan segalanya ini. Lalu, saya juga bicara, Resko mempunyai pengalaman hidup yang lain lagi. Dengan pendidikan, dengan keluarga, dan segala macam yang terjadi dalam kehidupannya. Mempunyai kebenarannya sendiri juga. Kebenarannya dari Caleb dan kebenarannya dari Resko apakah sama? Tidak sama. Mungkin malah banyak yang bertentangan. Menurut Caleb benar, menurut Resko tidak benar. Lalu siapa yang benar? Kalau menurut postmodernisme semua benar. Relatif. Bagi Caleb, kebenaran Caleb adalah benar. Bagi Resko, kebenaran Resko adalah benar. Tetapi belum tentu bagi orang yang lain. Dan tidak boleh kita memaksakan, kebenaranku lebih benar dari punyamu. Jadi menurut ajaran atau filsafat postmodernisme, kebenaran itu bukan ditemukan. Kebenaran itu diciptakan di dalam budaya. Jadi Allah itu digambarkan seperti Yahweh tadi, nama Allah, dengan segala macam L-nya tadi, itu budaya Yahudi. Nggak bisa kayak gitu, kebenaran kayak gitu diterapkan kepada budaya yang lain. Kebenaran tidak ditemukan, tetapi diciptakan. Nah, di dalam firman, di dalam pengajaran Kristen, atau di dalam pewahyuan khusus kita, dikatakan bahwa akulah jalan dan kebenaran dan hidup, kata Kristus. Artinya kebenaran itu melekat pada diri Kristus sendiri. Kalau postmodernisme mengatakan kebenaran itu bukan ditemukan tetapi diciptakan, berarti Kristus itu adalah ciptaan manusia. Allah itu adalah ciptaan manusia. Allahnya nggak benar-benar ada. Yang ada manusia sendiri. Itu pemikiran postmodernisme. Lalu di dalam postmodernisme, mereka menentang generalisasi. Atau di dalam bahasa Inggrisnya yang terkenal, menurut Tony Cliff, the theory of rejecting theories. Teori yang menolak teori-teori yang lain. Teori kene, tapi teori-teori lain ditolak, teori iya, gitu. Dikatakan juga bahwa postmodernisme
adalah kombinasi dari narsisisme dan nihilisme. Narsisisme itu apa itu? Kan suka bilang, kamu narsis gitu. Itu ceritanya narsis itu adalah narsiskus itu seorang pemuda yang ngelihat bayangannya sendiri jatuh cinta sama bayangannya sendiri. Itu narsiskus namanya di dalam cerita Yunani. Jadi narsisme itu bicara tentang keakuan, keegoisan, cinta diri sendiri. Nihilisme apa? Nihilisme adalah semua pemikiran yang menolak institusi-institusi agama dan etika. Jadi bagi orang yang menganut postmodernisme ini, tidak ada yang mutlak. Semuanya relatif. Sedangkan di dalam, bukan saja agama Kristen, tetapi semua agama-agama yang ada di dunia ini, pewahyuan khusus bagi mereka, itu mengandung kebenaran yang mutlak atau relatif? Mutlak. Jadi berarti postmodernisme bertentangan secara frontal dengan agama-agama ini. Lalu mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian berpikir, enggak kok, saya sendiri percaya bahwa Alkitab adalah kebenaran mutlak. Nah, disinilah letaknya jebakan mautnya. Jebakan mautnya apa? Kita percaya Alkitab sebagai kebenaran mutlak, tetapi kita tidak percaya penafsiran terhadap Alkitab bisa mencerminkan kebenaran mutlak. Jadi semua penafsiran itu relatif, bisa salah. Makanya jangan kaget kalau ada orang mengekspresikan begini, udahlah jangan terlalu soklah dengan doktrinmu, emang doktrinmu paling benar sendiri, semua doktrin juga bisa salah. Hati-hati. Ketika kita berkata semua doktrin bisa salah, ketika kita mengatakan pencerahan dari bapak-bapak gereja bisa salah, kita sudah menempatkan diri pada pemikiran postmodernisme, tapi yang kelihatannya begini. Jadi Alkitab diterima sebagai kebenaran mutlak, tapi penafsirannya tidak diterima sebagai kebenaran mutlak, diterimanya sebagai kebenaran relatif. Atau dengan kata lain begini, Alkitab ini saya terima, tapi nggak usah dijelasin, nggak usah diinterpretasikan. Buka saja, baca seperti apa adanya. Paham? Apa yang terjadi kalau seperti itu? Padahal ketika kita membuka, kita lalu ingin memahami, itu juga udah interpretasi. Interpretasi siapa? Kita sendiri. Lalu kita baca, oh maksudnya bagi saya adalah ini. Itu interpretasi. Itu tidak relatif. Artinya, postmodernismenya bahkan tidak perlu penjelasan. Alkitab terimalah sebagai Alkitab. Ya di rumah dibuka, nggak boleh ditafsirkan, nggak boleh dijelaskan. Nah, itu baru mutlak. Kalau dijelaskan, jadi relatif. Dan pertanyaannya begini, mungkinkah kebenaran mutlak melahirkan turunan atau melahirkan penafsiran yang semuanya relatif? Tidak mungkin ada yang mutlak. Mungkin nggak? Wah, kalau gitu saya pikir ya, kita ngapain kita ada di sini? Bapak Ibu Saudara sekalian mendengar saya juga bisa salah. Lalu ngapain ada di sini kalau semuanya itu kebenaran yang saya sampaikan ini adalah relatif? Di rumah aja tidur. Ininya untuk bantal ya. Lalu kalau pas mau itu dibuka, dibaca, tapi nggak boleh ditafsirkan, nggak boleh diinterpretasikan, nggak boleh dijelaskan. Karena kalau dijelaskan jadi relatif. Bisa nggak seperti itu? Nah, kembali ke ayat tadi dikatakan di situ jelas bahwa Rasul Petrus menjelaskan kepada kita di dalam ayat yang ke-20 tentang nubuat-nubuat. Yang pertama adalah nubuat-nubuat. Ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan. Jadi nubuat-nubuat ini adalah firman Allah, ditafsirkan adalah penjelasan terhadap firman Allah. Dua-duanya merupakan satu paket yang tidak bisa
dipisahkan. Nah, kalau zaman dulu ketika Alkitab ini belum terbentuk, yang disebut nubuat-nubuat itu disampaikan secara supranatural kepada para penulis Alkitab untuk kemudian dituliskan di sini. Pada zaman dulu juga nubuat-nubuat ini ditafsirkan oleh para guru-guru, para rasul-rasul, ditafsirkan menurut kehendak Roh supaya menghasilkan satu pengertian penjelasan yang alkitabiah, yang sesuai dengan maksud penulisnya, yang sesuai dengan Roh Kudus. Jadi kalau zaman dulu, kalau kita bicara nubuat-nubuat, itu bisa palsu, bisa asli. Karena belum ditulis di sini. Jadi yang mana ini yang palsu, yang asli? Semuanya masih verbal. Tafsiran-tafsiran juga bisa palsu, bisa asli. Tergantung, kalau Roh yang mendorong dia untuk menjelaskan itu, pasti asli. Tapi kalau bukan dorongan Roh, berarti menurut kehendak sendiri, itu palsu. Jadi, apa ya? Jadi, pada zaman dahulu ketika kanon belum terbentuk, nubuat bisa palsu, bisa asli. Tafsiran, penjelasan terhadap nubuat bisa palsu, bisa asli. Guru-guru yang mengajarkan salah satu dari yang ini kalau palsu, berarti guru-guru palsu. Kalau nubuatnya palsu diajarkan, disampaikan oleh seorang guru atau rasul yang pada zaman itu, maka rasulnya atau gurunya disebut guru palsu. Kalau nubuatannya benar tapi tafsirannya yang nggak benar, maka juga disebut guru-guru palsu. Kalau nubuatnya dan tafsirannya palsu, ya jelas guru yang mengajarkannya guru-guru palsu. Bapak Ibu Saudara sekalian, lalu bagaimana zaman sekarang? Zaman sekarang ini sebetulnya ada lagi nubuat palsu. Karena nubuat itu ini. Yang ada 66 Alkitab di dalam Alkitab ini kitab nubuat. Jadi nubuat-nubuatnya udah komplit di sini. Selama kita tidak menghadirkan nubuat-nubuat yang lain, tidak mungkin kita mendapat nubuat yang palsu. Karena nubuat-nubuatnya sudah tertulis semua di dalam kanon. Yang terjadi apa? Yang terjadi hanya satu. Tafsirannya palsu atau tidak. Benar nggak? Yang membuat kita jadi confused di Indonesia. Begini, PGI mengakui semua denominasi itu sebagai sesuatu yang Kristen namanya. Injili atau apapun lah. Lalu kita berpikir, PGI adalah alat dari pemerintah sebetulnya. Juga dia yang beragama Kristen. Untuk kira-kira mensortir. Mana-mana yang benar-benar ajarannya masih benar, mana yang enggak. Pertanyaannya begini, apakah kalau PGI itu mensortir dan kemudian denominasi itu diakui oleh PGI, toleransi yang diberikan oleh PGI itu sama tidak dengan toleransi yang diberikan oleh Alkitab? Itu yang jadi pertanyaan. Bapak Ibu Saudara sekalian, lalu bagaimana dong? Bagaimana kita bisa mengerti satu doktrin itu benar atau tidak? Bagaimana kita bisa menciptakan satu koridor batas di mana di dalam koridor itu kita masih bisa mengatakan bahwa penafsiran itu benar dan keluar dari itu penafsiran itu salah. Ya kan? Kalau enggak, yang mana-mana. Seperti lagu-lagu mana-mana tunggal manggil. Mana-mana aja doktrinnya, silakan aja. Yang penting doktrin mana saja yang ini kita bisa terima. Kenapa? Sudah diakui PGI, kita harus menoleransi itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau seorang orang yang bersekolah Alkitab pasti sudah tahu bahwa hermeneutika, ilmu menafsir, kalau dalam bahasa Inggrisnya exegesis,
menggali keluar dari kata eksegese dalam bahasa aslinya, itu adalah satu ilmu untuk memahami tulisan-tulisan zaman dahulu sesuai dengan maksud penulisnya. Kita dilarang untuk memahami ini menurut maksud kita, pemahaman kita sendiri, tanpa melihat maksud penulisnya itu apa. Ya dong. Nah, sekarang Bapak Ibu sekalian saya lah gitu. Kebetulan senang nulis kita. Mungkin menulisnya dengan perumpamaan, kan gitu. Dibaca 1000 tahun lagi. Misalnya saya menulis, ada gandum, ada lalang, kan gitu. Ada kambing, ada domba. Saya tulis. Lalu yang membaca 1000 tahun lagi kan nggak ngerti. Sebenarnya maksud penulisnya dulu tuh nulis ngapain gitu kan. Lalu dia kreatif ya. Lalu dia bikin khotbah semacam ini. Atau bikin penjelasan semacam ini. Kalau lalang itu bertobat jadi gandum. Kalau kambing itu bertobat jadi domba. Kayaknya benar kan gitu kan? Dua ada orang di sini yang mengatakan di sini tidak ada hati yang benar, semuanya benar. Ya. Tetapi serigala kalau mau bertobat, Tuhan akan jadikan domba. Ya, ada kan yang kalau yang nulis itu masih hidup, dia pikir aku tuh sebetulnya nggak maksudkan untuk itu, kok dia bisa nafsirkan ke situ sih? Gak ada di Alkitab tuh yang disebutkan kelalang jadi gandum tuh di mana ayatnya, nggak ada. Sampai jungkir balik dari Kejadian sampai Wahyu nggak bakalan ketemu ada ayat yang mengatakan lalang jadi gandum atau kambing jadi domba, nggak ada. Serigala berbulu domba ada, serigala jadi domba nggak ada. Karena apa? Genetiknya udah lain. Yang satu dipilih jadi domba, yang satu dipilih jadi kambing. Kenapa muncul penafsiran yang semacam itu? Yang kelihatannya kreatif sekali. Karena dasar doktrinnya tidak mengakui adanya pemilihan, adanya doktrin pemilihan. Sehingga, ya kalau dia bertobat semuanya bisa jadi. Bapak Ibu Saudara sekalian paham di sini? Terus yang nulisnya tadi bilang, aku tuh nggak maksudkan gitu, kok kamu maksudnya gitu, susah lah. Kau sudah 1000 tahun itu meninggal, aku nggak bisa tanya sama kamu. Aku cuma baca, pengertianku gini, ya tak terima begini. Salahkah aku? Makanya di dalam sekolah Alkitab ada yang namanya ilmu atau mata pelajaran hermeneutika, ilmu menafsir. Maksudnya ilmu menafsir ini adalah apa? Adalah untuk supaya sedapat mungkin kita memperoleh makna maksud dari penulis itu dengan penelitian-penelitian yang ada. Kok sampai sebegitu ribetnya? Ya iya dong. Kan ini kan firman Allah. Tadi dikatakan di dalam 2 Petrus, biarkan aja 2 Petrusnya. Di situ dikatakan kalau ditafsirkan menurut kehendak sendiri, ya nggak benar. Jadi firman Allah ya harus ditafsirkan menurut kehendak dari Roh Kudus. Dorongan Roh Kudus apa itu? Ya sesuai dengan maksud penulisnya, sesuai dengan inspirasi yang diberikan Allah kepada dia. Bapak Ibu Saudara sekalian, hermeneutika sebagai ilmu itu nggak mudah. Waktu saya sharing dengan Tri waktu hari Sabtu juga, Pak, tapi ada dosen saya bilang itu kalau digali keluar juga nggak bisa maknanya cuma satu, betul. Maknanya mungkin bisa macam-macam. Itulah kekayaan yang ada dalam firman Tuhan. Tetapi makna yang bermacam-macam itu pasti satu dengan yang lainnya mempunyai keparalelan yang tidak berkontradiktif. Itulah yang disebut dalam koridor. Kalau arahnya tuh ke sana, jangan ditafsirkan ke sini. Kalau ke sana ada miring-miring sedikit masih dalam koridor, nggak jadi masalah. Jadi apa kesimpulannya? Sebelum kita sampai kepada kesimpulan, saya ingin menyampaikan bahwa kredo pertama dari GBIS adalah bahwa aku percaya Alkitab adalah firman Allah. Bagaimana memaknai kredo itu? Berbagai denominasi memaknainya secara berbeda-beda.
Saya hanya ingin mengambil denominasi yang mengakui Alkitab adalah firman Allah. Ada yang menginterpretasikan Alkitab bersama-sama dengan tradisi seperti pada gereja Katolik yang tidak Alkitabiah, lalu menjadikan gabungan dari keduanya sebagai dogma. Itu gereja Katolik. Gereja-gereja Protestan, Pentakosta, Karismatik ada yang berpegang kepada semuanya. Kalau ditanya, apakah kau percaya Alkitab firman Allah? Percaya. Nggak ada yang bilang nggak percaya. Tapi implementasinya dari percaya tadi beda-beda semua. Nggak sama. Ada yang menafsirkan secara longgar. Sehingga eksegesenya, penggaliannya itu tercampur. Dia nggak mau ketat sekali, nggak mau nafsirkan, tercampur. Ada yang hanya berpegang pada Alkitab, namun memperlakukan Alkitab ini ya sebagai tadi, nggak boleh ditafsir, nggak boleh diapa, cuma dibuka aja. Jadinya kita memperlakukan Alkitab seperti primbon. Seperti mantra, ya. Seperti mantra yang diucapkan, yang kita sendiri tidak mengerti sebetulnya apa artinya. Bapak Ibu Saudara sekalian, tetapi ada juga denominasi yang memperlakukannya secara benar. Memahami latar belakang penulisan, memberlakukan berbagai kritik teks rendah. Ya, kritik teks itu macam-macam. Nggak bisa semuanya ini diperlakukan sama. Saya tahu, saya sendiri juga pada waktu awal, saya juga frustrasi baca Alkitab. Gimana saya mau membedakan yang ini, yang itu? Ya itu kita harus belajar, nggak ada jalan lain. Kritiknya macam-macam. Ada 7 atau 8 kritik yang harus disampaikan. Kritik sejarah, kritik apa. Sehingga satu ayat dengan ayat yang lain itu harus diterapkannya secara berbeda-beda. Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita lihat di sini bahwa kalau kita melakukan prinsip-prinsip penafsiran yang benar, saya jamin bahwa hasilnya itu secara, walaupun ada perbedaan-perbedaan, tetapi ajaran-ajaran pokoknya tidak mungkin berbeda. Kalau ajaran pokoknya sampai berbeda, berarti hermeneutikanya, ilmu menafsirnya belum benar. Step-step yang dilakukannya belumlah komplit dan benar. Jadi sekarang kita bisa menyimpulkan semacam ini. Kebenaran Alkitab adalah kebenaran mutlak. Tafsirannya, penjelasannya, harus kita tafsirkan mengikuti ilmu menafsir yang benar, hermeneutika yang benar, sesuai dengan maksud penulisnya. Ya, sesuai dengan maksud penulisnya. Ketika kita sudah melakukan itu, hasilnya, kalau kita sudah melakukan itu dengan benar, itulah koridor yang masih dibolehkan perbedaan-perbedaan yang ada di dalam tafsiran itu. Lalu apakah tafsiran itu menjadi sesuatu yang relatif? Tidak. Tafsirannya mencerminkan kebenaran mutlak. Kebenarannya mutlak. Satu tafsiran yang dilakukan dengan sungguh-sungguh dan dengan teliti, mengikuti ilmu hermeneutika, akan menghasilkan suatu pemahaman penafsiran yang merefleksikan kebenaran mutlak. Jadi bukan kebenarannya relatif. Lalu bagaimana kita kembali kepada apa yang dikatakan oleh Bu Dorothy? Yang dimaksud oleh Bu Dorothy itu begini. Semuanya bisa salah, Alkitab tidak bisa salah. Artinya apa? Pakailah pencerahan-pencerahan dari semua bapak-bapak gereja, bapak reformasi, teolog-teolog yang cinta Yesus, yang kredibilitasnya dan integritasnya tidak meragukan. Pakailah itu sebagai dasar referensi dulu. Jadi benchmark dulu. Patokan dulu. Sama seperti kita di hutan kan. Kalau kita di hutan nggak ada patokannya sama sekali, mau ke sana, mau kemana kita nggak tahu. Bisa sini, bisa sana, bisa ke sana. Nah, apa yang diperoleh bapak-bapak reformasi? Apa yang diperoleh bapak-bapak gereja? Apa yang diperoleh oleh tokoh-tokoh teolog-teolog yang cinta Yesus? Itu adalah seperti patok-patok yang memimpin kita supaya nggak keblasuk kemana-mana. Coba bayangkan.
Saya aja masih menilai diri saya ini malas dalam membaca Alkitab. Ya, saya pikir di antara kita ini nggak ada yang terlalu rajin baca Alkitab. Itu bapak-bapak gereja itu rajin banget baca Alkitab. Seumur hidupnya itu hanya untuk nulis komentari, nulis penafsiran yang sesuai dengan Roh Kudus yang disampaikan kepadanya. Kita ini nggak ada apa-apanya dibandingkan mereka. Lalu kalau kita yang cinta Yesus semacam itu saja, kita abaikan tulisannya, kita mau pakai patokan yang mana gitu? Jadi maksudnya Ibu Dorothy Marx mengatakan itu adalah, pakailah semua yang diperoleh itu oleh bapak-bapak gereja, teolog-teolog yang cinta Yesus itu sebagai dasar. Kalau toh dari perenungan kita nanti, ya, setelah kita renungkan, kita bandingkan dengan ini, kita olah lagi, ada yang salah dari mereka, biar Roh Kudus itu yang akan membenarkan apa yang mungkin salah dari mereka. Tetapi kalau kita tidak bisa berpikir lebih baik dari mereka, terimalah itu. Benar nggak? Sekarang ini banyak orang anu bodoh diberi nyaho anu pinter, dan urut gitu. Ngerasa diri paling pinter sorangan kan gitu kan? Kita baca sorangan, belajar sorangan, tidak bisa, tidak mampu. Dikasih tahu orang pinter, mana-mana lah doktrinnya, yang penting mah mana-mana Tuhan panggil lah gitu kan. Kita nggak bisa mengambil sikap semacam itu. Bapak Ibu Saudara harus tentukan. Karena kalau kita sudah punya prinsip yang dikontaminasi oleh postmodernisme tadi, kita menjadi suam-suam kuku. Karena apa? Nggak punya satu greget, saya mau ke gereja mau ngapain sih? Mau ngapain? Dengarin pengkhotbah yang salah melulu, kan gitu? Oh kira. Ya, kita bicara aja jujur di sini. Pengkhotbah yang sekarang ini coba bicara. Memang banyak salahnya. Tapi kan itu menjadi satu sharing yang dibicarakan, didiskusikan untuk mencari kebenarannya. Makanya saya sangat terbuka sekali di dalam denominasi di GBS Osana ini. Saya berbagai denominasi, mereka boleh berkhotbah di sini untuk sebagai sparring partner kita untuk memahami apakah yang disampaikan itu benar atau salah. Karena saya yakin semua yang di sini sudah lebih memahami firman Allah, bukan anak kecil lagi. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita datang di sini untuk mendengar kebenaran mutlak loh. Mari kita bicara tadi, nubuat dan tafsiran itu merupakan satu kesatuan. Konsekuensinya dari adanya kitab suci ya harus ada tafsirannya. Keduanya ini kalau digabung jadi namanya doktrin, pengajaran. Coba kita lihat ayat 21. Nah, sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus, orang-orang berbicara atas nama Allah. Jadi apa? Yang boleh berbicara di mimbar ini adalah orang yang sudah dipenuhkan oleh Roh Kudus. Kalau dia tidak ada Roh Kudus, berbicara di sini ngaco dia gitu. Karena semua yang disampaikan itu isapan jempol. Yang disampaikan itu hanya satu omong kosong. Dongeng-dongeng nenek-nenek yang disampaikan itu. Karena apa? Karena dia tidak punya Roh Kudus yang mendorong dia untuk berbicara nama Allah. Bapak Saudara sekalian berhati-hati. Karena sekarang banyak guru-guru palsu. Mari kita lihat semuanya. Kita harus berani mengatakan yang palsu-palsu. Kalau itu berkaitan dengan ajaran pokok, ya kita katakan palsu. Kenapa kita harus mengatakan sesuatu yang palsu itu tidak palsu? Bapak Ibu Saudara sekalian, marilah kita mau belajar untuk memahami trik-trik dari iblis dalam supaya kita menjadi orang Kristen yang stagnasi. Jangan. Kita datang ini untuk mencari kebenaran mutlak. Ketika kita berbicara dengan dorongan Roh Kudus atas nama Allah, karena iluminasi dari Roh Kudus dengan referensi, dengan benchmark dari para bapak gereja dan tokoh-tokoh yang cinta Tuhan.
Itu akan menjadi suatu firman Allah yang mengubah dan membangun kita. Marilah kita menghargai firman Allah. Saya pernah menyampaikan di Pungkur juga, predikasio verbi de es verbum de. Pemberitaan firman Allah adalah firman Allah. Jadi pemberitaan firman Allah, penjelasan terhadap firman Allah, interpretasi daripada firman Allah adalah firman Allah itu sendiri. Kebenarannya sama. Kalau itu dilakukan dengan bertanggung jawab. Bukan hanya melalui selera diri sendiri. Marilah kita mencari kebenaran. Dari satu kebenaran mutlak. Mungkin akan diperoleh satu penafsiran yang merefleksikan kebenaran mutlak. Itu adalah hipotesa yang benar. Mari kita mau meneliti diri kita sendiri. Supaya kita jangan terjebak di dalam jebakan maut dari postmodernisme. Tuhan memberkati. Kita nyanyikan satu lagu, yaitu Bila Ku Buka Mataku. Bila ku buka mataku dan dengar nyanyianmu, ku bertahan. Bila hidupku dan karya tanganku, ku berkata semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Karena kasih yang melebihi itu, ku ada untuk menjadi saudaramu. Mari kita sama-sama berdiri. Kita menyanyikan dengan sungguh-sungguh. Kita ingin mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Ku buka mataku dan lihat karya-Mu. Haleluya. Ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu. Ku terkagum semua yang baik dalam hidup. Haleluya. Itulah karya-Mu. Kau beri, haleluya, kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Mari ya Tuhan, jaga kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya menawarkan suatu pengenalan akan Allah yang lebih dalam melalui firman Allah. Melalui interpretasi terhadap firman Allah. Ada satu interpretasi firman Allah dan interpretasi firman Allah yang mencerminkan kebenaran mutlak itu. Mari. Jikalau kita belum punya waktu untuk belajar firman Allah. Jikalau kita masih enggan dan malas untuk belajar firman Allah. Mari.
kita mau belajar sedikit, meminta bahagian roh dari para bapak reformasi, bapak gereja, teolog-teolog yang cinta Yesus, agar kita mempunyai sedikit dari roh mereka, sehingga kita boleh mendapatkan pencerahan-pencerahan dari Roh Kudus di dalam hidup kita, sehingga firman ini secara rema berkata-kata dalam keadaan diri kita masing-masing, dan kita diubahkan oleh firman yang berkuasa itu menjadi satu murid Kristus yang semakin hari semakin dewasa dan mencapai kepenuhan Kristus. Pada siapa yang merindukan hal semacam ini, mari bersama-sama dengan saya mengangkat tangan dan saya akan berdoa untuk Bapak Ibu sekalian. Kita menyanyikan refren lagu ini satu kali lagi. Dan aku ingin mengenal-Mu Tuhan, dari dalam darah yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk mencari penyembah-Mu. Bapa yang di dalam surga, Engkau lihat tangan-tangannya terangkat Tuhan, kerinduan kami semua ingin dewasa di dalam Engkau. Tidak ada jalan lain Tuhan daripada mengenal nubuat-nubuat yang ada di dalam firman-Mu. Tidak ada jalan lain Tuhan daripada memahami dan belajar, merenungkannya siang dan malam. Oh Tuhan, tanpa itu kami tidak mungkin akan mengenal Engkau. Tanpa itu kami tidak mungkin akan mencapai kepenuhan Kristus. Tanpa itu kami tidak mungkin Tuhan dapat menjalani jalan yang cerah dan yang menuju kepada tujuan yang benar. Oh Tuhan, ampunilah kami kalau kami seringkali lalai akan hal itu, sehingga kami menjadi tergelincir dan jatuh. Kami jatuh pada dosa-dosa. Kami jatuh pada penafsiran-penafsiran yang konyol dan penafsiran-penafsiran yang datang dari kehendak sendiri. Kami jatuh kepada, oh Tuhan, salah paham kepada Engkau di dalam hidup kami. Tuhan, biarlah Tuhan, Roh Kudus sendiri yang akan berkata-kata lebih lanjut kepada setiap anak-anak-Mu, kepada setiap hamba-Mu yang ada di tempat ini. Biarlah kami boleh menyenangkan hati-Mu dengan selalu untuk merenungkan firman-Mu siang dan malam. Kami percaya Tuhan, ada satu doktrin di mana dapat yang benar-benar merefleksikan kebenaran mutlak dari firman-Mu. Dan kami harus mencari itu. Kan kami mencari sebagai satu orang yang mencari permata di tanah. Dan kami tidak akan menyerah Tuhan sebelum permata itu kami peroleh. Dan kami boleh bagikan kepada orang lain. Bapa yang di dalam surga, biarlah Roh Kudus sendiri yang berkata-kata lebih lanjut. Hamba-Mu berhenti berkata-kata, tapi Roh Kudus yang akan menyempurnakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.